Satgas Anti Mafia Bola Polri tetapkan 2 tersangka dalam kasus pertandingan sepak bola di Liga 2. Polres Grobogan menggelar rapat pengamanan pemilu. Untuk persiapan pengamanan pemilu 2024, Polres Alor menggelar tactical floor game. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 12 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polda Lampung melaksanakan latihan pra-operasi Mantap Brata tahun 2023 dalam rangka pengamanan tahapan pemilu serentak. Latihan ini bertempat di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Umar Effendi membuka secara langsung kegiatan latihan pra-ops Mantap Brata tahun 2023 yang bertempat di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan latihan pra-ops Mantap Brata 2023 tersebut juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Lampung, Kapolres dan Kapolresta Jajaran, Kabak Ops, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabara, Kasat Lantas, serta Kasat Reskrim Jajaran Polda Lampung. Seperti diketahui, menjelang pemilu tahun 2024, Polri menggelar operasi kepolisian Mantap Brata 2023. Untuk di daerah Lampung sendiri, sandi operasi ini adalah Mantap Brata Krakatau 2023. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk melatih kesiapan personel dalam melaksanakan tugas dan diharapkan dapat memanfaatkan perannya dalam mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan latihan pra-operasi ini merupakan tahapan penting dalam rangka melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mengecek kesiapan menjelang pelaksanaan operasi. Aturannya memang ada yang namanya latihan pra-operasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya sebelum kita melaksanakan operasi yang sebenarnya nanti, kita semua yang ada yang akan melaksanakan kegiatan tersebut sudah satu persepsi, kemudian materi yang diberikan juga kita sudah terima, kita ketahui dan kita pahami, sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan kegiatan operasi itu bisa berjalan berlangsung aman, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Umar Effendi menegaskan dalam melakukan operasi Mantap Brata Krakatau 2023 memerlukan kekuatan dan kesanggupan personil kepolisian Polda Lampung sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemilu 2024. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan menggelar rakor lintas sektoral Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2024. Kegiatan yang juga dihadiri Forkopimda, Kepala Dinas dan instansi terkait ini, KPU Grobogan serta Bawaslu Grobogan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan dan pemetaan daerah rawan terkait pemilu. Rapat lintas sektoral Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2024 dilaksanakan Polres Grobogan bersama Forkopimda, Kepala Dinas dan instansi terkait, KPU dan Bawaslu Grobogan pada Kamis 12 Oktober 2023. Rakor lintas sektoral untuk membahas pengamanan pemilu, mengidentifikasi permasalahan, dan pemetaan daerah rawan. Selain itu juga menyusun langkah pencegahan
sinergi dengan semua unsur untuk bersama menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan yang diwakili Wakapolres Grobogan, Kompol Gali Atmajaya menyampaikan Polres Grobogan telah menyiapkan langkah strategis melalui cooling system, yaitu manajemen sosial, deteksi dini, pemetaan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh daerah. Polres Grobogan melaksanakan kegiatan rakor lintas sektoral dalam persiapan menjelang pemilu 2023-2024. Dalam acara ini dihadiri Forkopimda, terus dari Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan stakeholder lain yang nantinya mendukung pelaksanaan kegiatan pemilu 2023-2024. Maksud tujuan dilaksanakannya rakor lintas sektoral ini untuk menyamakan persepsi di semua lini instansi masing-masing untuk mensukseskan pemilu 2023-2024 dan netralitas TNI Polri untuk menjaga dan fokus dalam pelaksanaan kegiatan pemilu 2023-2024. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Grobogan menyampaikan telah menyiapkan 3 lokasi untuk menyimpan logistik pemilu 2024. Sudah kita siapkan 3 gudang logistik, satu gudang untuk pengelolaan dokumen surat suara dan dokumen yang lain, yang satu gudang untuk kepentingan alat coblos, dan ATK dan sebagainya. Yang satu lagi kita siapkan gudang seluas 1.100 ya, itu yang kita sewa untuk kedatangan bilik dan kotak. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Anti Mafia Bola Polri kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus pertandingan sepak bola di Liga 2. Tersangka berinisial FW dan DR ditangkap karena terjerat kasus penyuapan kepada perangkat wasit. Selamat sore dan salam sejahtera buat sekalian. Yang saya hormati, di sini hadir Wakasatgas Mafia Bola Pak Brigjen Himawan dan juga dari rekan-rekan Subsatgas, ada Pak Wira dan Pak Dani dan juga yang lainnya. Hormati Ibu Nurul dari Ibu Humas Polri, dan yang saya banggakan rekan-rekan seluruh media yang hadir pada sore hari ini. Baik, kami langsung saja. Kami akan menyampaikan dari hasil penyelidikan dan penyidikan Satgas Anti Mafia Bola Polri akan memberikan update ya, penanganan kasus praktek pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada pertandingan antara klub Y dan klub X pada kompetisi Liga 2 sesuai dengan laporan yang kami terima pada bulan Juli tahun 2023 ya dari SR. Di sini perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 6 tersangka ya. Telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengaturan skor atau match fixing pada pertandingan antara klub X dan klub Y. Di mana salah satu tersangka atas nama AS ya, salah satu tersangka atas nama AS telah kami masukkan DPO atau terbitkan daftar pencarian orang. Selanjutnya untuk perkembangan hasil penyidikan sampai saat ini ya perlu kami sampaikan bahwa dari pengembangan perkara dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan pada minggu lalu telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan 2 orang tersangka kembali. Ya, kami telah menetapkan lagi 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap. Ya, 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap atas nama tersangka VW dan DR. Untuk kedua tersangka ini dijerat ya kami terapkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun. Ya, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Adapun motif tersangka DR melakukan penyuapan adalah untuk memenangkan klub Y agar dapat masuk atau maju ke Liga 1. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga bahwa VW merupakan ex pemilik salah satu klub sepak bola yang berperan aktif sebagai pelobi wasit. Ya, jadi peran VW ini adalah berperan aktif sebagai pelobi wasit. Dan VW sendiri melakukan lobi dan meminta kepada perangkat wasit untuk memenangkan klub Y dengan memberikan janji akan memberikan sesuatu. Ya, akan memberikan sesuatu. Nah, sedangkan untuk tersangka DR, dia merupakan salah satu pengurus dari klub Y pada saat itu. Ya, dia pengurus klub Y pada saat itu. Dan DR berperan sebagai penyandang dana. Jelas ya, DR berperan sebagai penyandang dana. Yang dana tersebut ya akan diserahkan ke VW untuk mengatur dan memenangkan pertandingan bagi klub Y. Adapun dalam proses penyidikan ini kami sudah melakukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan juga alat bukti yang dilakukan oleh penyidik antara lain yang pertama keterangan saksi sebanyak 16 orang. Ya. Yang kedua, keterangan ahli sebanyak 6 orang, saksi ahli ada 6 orang. Dan yang ketiga, barang bukti antara lain ada rekening koran, bukti transfer, dan juga bukti-bukti lainnya. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa penanganan kasus pengaturan skor atau match fixing yang sedang kami tangani ini menjadi entry point, ya, menjadi entry point untuk pengembangan dan menemukan praktek match fixing pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik pada pertandingan yang sedang berjalan, ya, ataupun pertandingan yang akan berjalan pada kompetisi persebelaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.